Iya, 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 iya. Karena Romonya ganteng-ganteng kayak kamu. Kamu bilang aja semudah aku gitu. Semudah Romo. Dari Paus Fransiskus ya, spesifik bahwa orang muda ini bukanlah masa depan lagi, tapi masa kini gereja. Kolam renang itu di Kolam renang. kolam renang. Wah, ini. Pengennya cita-citanya kolam renang. Selamat datang di rumah saya. Bersama saya Louis Lee, hari ini kita akan unboxing ya, unboxing rumah saya ya. Dan saya dapat kesempatan luar biasa, kedatangan dua tamu istimewa. Oke, langsung aja, ini sudah pasti kalian kenal semua dan kalian cintai. Langsung aja kita ketemu dengan Romo Hans dan Romo Gun. Ya. Halo. Halo. Selamat datang di rumah saya, Romo. Terima kasih. Terima kasih. Ini sebuah, saya boleh sombong sedikit ya. Kalau Anda, para umat paroki Yakobus, biasanya Anda yang menghadap ke Romo, ini dua Romo menghadap ke saya. Kesempatan. Ini, sorry ya, saya boleh sombong sedikit. Oke, Romo Hans dan Romo Gun. Nah, ini satu kesempatan kita mau mengulik ya, karena konsep tema kita kali ini adalah unboxing dari rumah saya nih, terutama di Paroki Santo Yakobus ya. Saya ke Romo Hans dulu nih, kira-kira sebetulnya umat paroki kita ada berapa sih, Mo? Kalau dari sensus global ya, sementara ya, itu kurang lebih 7.000-an umat lah. Dulu 2015 itu masih 5.000, sekarang sudah kurang lebih 7.000. Ya. Jadi begitu berkembang pesatnya. Berkembang pesat ya. Karena Romonya ganteng-ganteng kayak kamu. Saya yang ganteng, dia enggak. Iya. Sebentar, ditahan dulu. Ya. Oke, nah kita ada 3 Romo ya di sini ya? Ada dua. Ada dua ya? Mestinya 3, tapi Romo Satya ya, satunya lagi sedang, tugas. Iya, tugas. Iya. Oke, nah nuntut gak sih Mo sebetulnya? Ayo. Kalau 2 nggak nutut. Nggak nutut, Romo Gunawan di menangani mahasiswa, saya juga menangani yayasan sekolah keuskupan. Oh, kegiatan Nangani. aktivitas lainnya ya? Iya, menangani paroki Yakobus Oke. yang segini besarnya. Wah, nggak nutut. Nggak nutut. Terus kita ada berapa ini wilayah lingkungan? Ada 11 wilayah, 43 lingkungan sekarang ini. Wow. Makanya ini terus berkembang ya, nantinya bisa nambah lagi sih lingkungannya. Iya, kayaknya. pasti. Karena ada perumahan-perumahan baru. kan Perumahan ya. baru. Ya. Betul. Romo Gun Iya, Gun ini kan belum terlalu lama ya bisa dibilang ya di sini. Iya, ya? belum. Gimana? Gimana Pak? Kaget atau sudah sesuai ekspektasi? Sebelumnya kan karena saya diakon pernah di sini ya, Oh. gitu. Jadi selama 4 bulan ya. Jadi kurang lebih, paling saya tahulah bagaimana umat. Tetapi memang tentu saja dengan perkembangan zaman, perkembangan juga jumlah, ya pasti juga ada kaget sedikit ya. Apalagi kan sebelumnya saya dari Seminari Garum, sama kayak Roman dulu ya. Pak Formator, tenang, jadwal tertata dengan rapi, tertata. kita sudah tahu hari apa mau ngajar gitu ya. Yang Dihadapi itu aja gitu anak-anak ya. Tapi kalau sekarang kan macem-macem ya. Jadi ya menurut saya berwarna lah di Yakobus gitu. Dan itu salah satu kesan yang saya sangat sukai gitu loh. Oke. Berwarna itu bahasanya dia bahwa saya lelah. Bahwa saya sungguh mencintai loh. Iya. Nanti bisa disensor aja. Saya lelah. Lelah tapi gembira melayani. Oh, ya, iya. itu. Oke. Nah, di kesempatan ini kita sebelumnya sudah membuka sebuah kesempatan untuk umat bertanya ya, melalui apa? Instagram ya? Instagram kita ya? Instagram ya? Melalui Instagram. Nah, jadi
kita akan langsung aja menjawab pertanyaan dari umat langsung nih. Tapi kalau misalnya nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Nggak harus. Cuma masa Romo nggak mau jawab. Sadis Romonya. Sadis. Ini umat yang tanya ya, bukan saya ya. Ini umat yang tanya. Oke, pertanyaan pertama langsung aja. Menurut versi Mohans dan Mogun, tolong gambarkan paroki saya dalam 3 kata. Silakan Mohan. 3 kata. Dinamis, heboh, bersemangat. Dinamis, heboh, bersemangat ya. Loh, ini berarti wah gitu Iya. sekali ya. Betul. Karena ini apa? Karena maksudnya benar-benar apa ya istilahnya, dari segi usianya, dari segi latar belakangnya, budayanya yang berbeda-beda banget. Iya. Yakobus ini kan sekarang berapa umurnya? 16 ya, 16 tahun ya. Makanya muda itu karena dalam arti parokinya muda, termasuk paroki muda. Tapi juga umatnya itu usia jenjangnya kira-kira ya kurang lebih masih muda. Iya. Dan dalam kemudaan itu, maka mereka semangatnya itu luar biasa tuh terlihat dari kegiatan-kegiatan. Makanya tadi saya bilang dinamis ya. Jadi tidak stabil, tidak statis ya, diem aja gitu enggak. Misalnya ya, saya kasih contoh, ayo umat Yakobus kita adakan pembinaan ini dan itu ya. Langsung. Ya. Kalau belum tentu semua paroki begitu ya. Misalnya, ayo kita kegiatan ini. Ya mungkin 10 orang, 20 orang. Tapi Yakobus enggak selalu 100, lebih dari segitu. Selalu begitu. Ya, dan itu yang saya sebut dinamis, semangat, dan heboh dengan kegiatan yang sangat banyak di sini. Jadi partisipasi mereka karena luar biasa, energik masih ini ya. Mogun. Kalau saya menggambarkan paroki Yakobus 3 kata, yaitu pertama aktif, keren, dan muda. Oke, main aman dia. Kamu bilang aja semudah aku gitu. Semudah Romo. Kalau Mohan tadi kan masih ngomong ini, dia masih udah selesai gue udah ganti Yakobus. Kalau ini masih main aman. Iya, karena dia masih di Yakobus ya. Sebentar lagi saya pindah. Iya. Tapi untung dia nggak ada yang bully lagi saya. Nggak. Nah, oke, next. Selama di Yakobus, apa yang paling berkesan tentang OMK-nya? Mohan. Saya dulu. OMK, ya saya seneng dengan OMK di Yakobus ya, karena mereka ini sempat saya bilang kepada mereka, kamu itu bukan masa depannya gereja. Loh, kami ini biasanya tulang punggung masa depan gereja. Enggak, karena kamu masa sekarangnya gereja. OMK itu. Sebab yang menangani paroki Yakobus ini bukan hanya mereka yang sudah usia tua begitu ya, tapi justru kebanyakan dari OMK juga yang dilibatkan. Misalnya kemarin ketika kita pandemi COVID itu kan kita ke gereja harus daftar segala macam. Itu siapa yang buat aplikasi segala macam? OMK ya. Yang membuat menyusun inventaris dan sebagainya, data-data apa berbasis IT itu semuanya itu OMK yang dilibatkan. Jadinya OMK ini saya bilang kamu bukan masa depannya gereja, tapi kamu masa sekarangnya gereja. Gereja paroki Yakobus ini sekarang ada di tanganmu gitu. Tentunya nanti masa depannya juga mereka juga yang akan menangani. Makanya saya bilang kagum dengan mereka ini. Oke, Mogun. Kalau saya bilang ya dia OMK di sini kreatif ya. Pertama kreatif dalam berpikir, terus kreatif juga dalam membantu gitu. Apapun tadi Romo udah katakan kan buat IT dan segalanya. Dan nggak hanya itu, mereka juga terlibat dari membantu jenjang-jenjang untuk iman gitu. Misalnya OMK membantu rekat, pembinaan rekat, terus OMK membantu YCK pada saat Minggu Ceria itu. Dan itu salah satu kekuatan menurut saya bagi Yakobus ya. Kalau benar-benar OMK ini kompak, terus juga punya satu sukacita, saya rasa bisa membangkitkan juga spirit roh dari gereja Paroki Santo Yakobus ini, begitu kurang lebih. Jadi harapannya kepada OMK ini besar ya, besar, ya, sangat-sangat ini ya. Dan kata-kata Romohan ini juga dipakai ya, dari Paus Fransiskus ya, Christus Vivit, bahwa orang muda ini bukanlah masa depan lagi, tapi masa kini gereja gitu. Begitu. Kadang banyak umat yang sudah usia matang lah, usia dewasa, senior ya, umat senior, kadang masih
nggak rela melepaskan. Anak kemarin sore ngerti Iya, apa gitu Iya. kan. Tapi semua dari situ ya Pak Luis. Iya, Ya kan panggilan juga maksudnya untuk menikah, untuk jadi imam kan dari OMK harusnya. Iya betul Gitu ya, ya. gitu. OMK siap-siap ya jadi imam ya harus juga punya kesana. Oke lanjut. Apa yang paling dikangeni dari warga Yakobus? Nah ini Romohan. Romohan sih kangen. Wah, ini karena mau pindah ini ya. Jadi Iya. pertanyaannya apa yang paling dikangeni? Paling dikangeni itu nanti bakalan ini apa? Kehebohannya dalam kegiatan itu terutama misalnya SKS ya. Karena SKS itu melibatkan bukan hanya untuk acaranya anak-anak, enggak, tapi sebenarnya di situ untuk semua usia dari anak-anak sampai dewasa semuanya terlibat di situ. SKS itu Sanggar Kitab Suci ya, yang biasanya tiap tahun diadakan oleh paroki untuk anak-anak biak gitu ya, untuk mengisi liburan dan mengenalkan iman kepada mereka. Yang dikangeni yang itu, kedua juga pengurus-pengurusnya itu seneng saya karena kalau ayo kita rapat ya. Rapat bukan hanya formal tapi juga informal. Ayo kadang-kadang kita rapat pergi ke kemana, ke kafe atau kemana. Nah di situ kesempatan nyantai itu muncul ide-ide yang gila-gila aneh-aneh yang membuat saya selalu seneng dan akhirnya kita wujudkan di paroki Yakobus ini menjadi paroki yang maju. Idenya ya sebenarnya dari situ. Itu nanti yang bakal saya kangeni. Di paroki baru saya tidak tahu. Nanti bisa seperti itu syukur. Tapi yang kebiasaan yang baik ini di Yakobus ini moga-moga bisa dipertahankan dan dikembangkan itu. Tambahan lagi nih buat kangen. Kasih nggak tahu. Saya mau unboxing beneran Romohan. Boleh nggak ini? Ya kan SKS ya dia bilang ya. SKS itu dia kangen kan. Saya memberitahu warning bagi anak-anak yang punya pipi tembem. Nah ini dia giniin loh. Dia itu kangennya di situ mungkin gitu ya. Hati-hati loh ya Bapak Ibu ya. Saya tuh gemes sama anak-anak itu ya, pipinya yang cempluk-cempluk ya, perutnya yang gendut-gendut. Jadi tapi buat Anda yang anaknya Nah, hati-hati, warning. Amat tuh. Setelah saya pindah lolos semua anak seneng ya. Ada anak-anak yang bilang ketemu saya langsung gitu. Iya. Tapi saya seneng anak-anak itu kenapa? Karena satu jelas mereka ini apa lucu dan menggembirakan dan sebagainya. Kedua kalau mereka datang ke gereja itu kan selalu saya gemesi, saya ajak bicara, saya ajak bercanda segala macam supaya mereka at home di gereja. Iya. Yang ketiga, saya berusaha untuk mencintai benar anak-anak itu. Yang saya pikirkan adalah semoga mereka di rumah dicintai, di gereja pun mereka merasa dicintai. Nah, sehingga nanti kalau gede mereka jadi orang-orang yang merasa dicintai dan punya banyak cinta untuk mereka sendiri. Makanya saya gitu, sekaligus menyalurkan hobi. Tapi benar loh, Bang. Maksudnya jadi supaya Romo tuh nggak dipandang sebagai sosok yang Jauh. Ya, jauh, menakutkan, menyeramkan gitu Iya. ya. Ya waktu saya kecil soalnya kan gitu, Romo kayaknya Horor. Horor. Kalau Kalau tinggi ada ya. Romo lewat gitu. Iya, iya. Gitu kan. Apalagi pakai jubah panjang tinggi besar. Oke, nah ini juga ada ini dari umat. Salam Romo Hans dari umat yang dulu di Paroki Santo Yusuf Karangpilang. Semoga sehat selalu. Ya, salam balik ya. Iya. Itu pertama kali saya tugas di sana, Karangpilang. Oh, pernah Setelah tabisan, oke. langsung tugas di Karangpilang 3,5 tahun. Oh, iya. Nah, ini lanjut. Sebenarnya apakah konsep dari kolam koi di depan Gua Maria? Aduh. Menarik ini tapi. Kenapa diletakkan di tengah gitu? Anda salah tanya. Tanya ke arsiteknya, bukan ke arsiteknya. Romo tuh terima jadi. Masa Romo mau bongkar kolam koi? Ada yang sudah nyumbang. Saya jawab aja, baiklah kalau Anda memaksa. Terima aja. Mungkin ada pandangan nggak sih? Saya nggak tahu. Ada. Ada. Silakan. Jadi gini, kalau kita lihat ya, ini pengalaman saya pribadi. Dan kebanyakan orang bilang gitu sih. Kalau orang ngasih makan ikan, itu hatinya tenang. Ya. Merasa nyaman, terus bisa menghilangkan stres gitu. Nah, makanya Gua Maria itu tempat kita berdoa pada Bunda Maria itu kan dalam tanda kutip di Paroki Yakobus ini adalah oase, tempat orang untuk mengheningkan diri, meminta bantuan kepada Bunda Maria. Nah,
kolam renang itu Kolam ikan. kolam renang. Wah, ini. Pengennya cita-citanya kolam renang. Mau renang aja dia. Maunya sih, tapi ya kolam koi itu satu untuk menyejukkan suasana itu, air ya, penguapan. Iya. Kedua, dengan selesai berdoa atau mungkin sebelum berdoa ya, melihat ikan, hatinya tenang dan sebagainya. Di tengah-tengah orang mengalami banyak persoalan di kota Surabaya besar ini ya, itu bisa menenangkan diri lihat koi ya. Saya sendiri kalau stres menghadapi persoalan banyak persoalan, saya lihat ikan ambil ngasih makan ikan, itu menenangkan ya. Apalagi kan ikannya gede-gede, gemuk-gemuk, makmur gitu ya, menyenangkan. Iya, kayak anak kecil. Itu sebenarnya konsep awalnya. Tapi ketika sudah dibangun, dibuat, lalu kan saya teringat Jepang ya, model-model Jepang itu. Oh ya, ini tambahi jembatan biar kayak Jepang, nah biar lebih indah, menyemarakkan suasana paroki Yakobus itu. Ya, jadi lebih wah gitu. Sekarang justru malah jadi spot foto. Malah kapan saya pernah lihat jadi spot fotonya prewedding, prewednya foto-foto di situ. Cuma ya saya nggak diajak fotonya. Bikin jelek aja kalau kita diajak. Jadi kalau Anda ngelihat Romo siapapun ya mungkin ya, kalau pas lagi ngasih makan ikan, itu artinya lagi stres. Ya karena Romo curhat. Coba lagi curhat, mau aku minta tolong. Mau minta bantuan ekonomi. Romo Gun, mungkin ada pandangan tentang kolam koi ini? Saya rasa tepat ditaruh di tengah ya, kata Romuan tadi ya, saya setuju gitu. Jadi sebelum masuk memang lihat ikan itu senang rasanya. Kenapa? Karena ya berwarna juga kan banyak ikannya. Yang membuat suasana tenang dulu, baru masuk ke pelantaran Tuhan itu ya, dan Bunda Maria juga sungguh-sungguh bisa maksudnya tune in gitu, langsung ke hadirat Allah gitu. Ya. Kalau itu dikasih kolam piranha, bahaya. Bahaya, nambah stres. Nyemplung duluan. Korban. Duanya jual penyucian nanti. Oke, nah ini sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Yang paling on time itu Mohan atau Mogun? Ayo. Nah, ini unboxing beneran nih. Kalau on time-nya sebenarnya kita sama ya. Tipe-tipe orang yang selalu ya katakanlah waktu itu benar-benar berharga, waktu itu dia dihargai ya. Memang bisa jadi suatu ketika misalnya kalau misa gitu ya, itu terlambat, itu bisa jadi karena acara ya, pasti kena acara-acara lain ya. Saya pernah punya pengalaman berkati manten itu. Sementara saya sedang misa, baru acara misa ulang tahun yayasan di Sidoarjo. Jadi itu sangat benar-benar karena orang sudah biasa on time, lalu kita terlambat, itu kan ya? Waduh ya, di jalan itu rasanya sudah ngebut seperti pembalap F1 itu. Dan itu bisa terjadi suatu ketika, bisa terjadi kita terlambat ya, segala macam itu. Atau bahkan lupa. Suatu ketika saya pernah jadwal kita saya salah jadwal misa. Saya pikir Romo Gunawan yang misa, ternyata saya. Ketika misa pagi saya diketuk, Romo jadwalnya misa itu sudah lebih 10 menit. Lalu saya bilang, oh iya yang misa Romo Gun. Enggak, ditulisannya Romo Hans itu. Langsung saya panik, lari. Baru bangun tidur, langsung tidak sempat mandi, langsung misa. Oke. Tapi kalau on time menurut saya Romo Gunawan juga tipe orang yang on time ya kita ya. Jadi kita kali ini damai. Ya. Lain kali kita bertengkar lagi. Nah ini tadi ya sambungannya, Romo pernah malas bangun pagi untuk misa harian? Ayo jujur. Kalau saya, ya saya belajar dari banyak Romo Hans ya. Dia nggak pernah males lah orangnya gitu loh. Jadi tiap kali ini, ya serius, saya bangga lah punya Romo kepala paroki kayak beliau ya gitu. Jadi saya bisa belajar banyak. Terus kalau malas bangun pagi itu untuk misa harian, saya rasa enggak gitu, nggak pernah ya. Kenapa? Saya termotivasi dari dia juga gitu, dari Romohan untuk bangun pagi, melakukan ibadat pagi gitu ya. Dan kemudian buat saya pribadi dan Romohan juga, ya semua misa harian terus gitu. Mau dia pimpin atau enggak, pasti misa harian. Jadi
yang nggak ada yang malasnya gitu. Karena menurut kami Ekaristi itu penting bagi hidup imam ya, para imam. Begitu sih. Udah ya? Saya sih juga jujur ya, kalau malas, iya, saya namanya manusia. Iya, iya, iya. Suatu ketika pernah mengalami, aduh ya, Capek. apalagi kalau hujan dingin-dingin gitu, waduh, bangun gitu, malas. Tapi di satu sisi lebih kepikiran seperti ini. Kalau saya nggak misa hari itu, apalagi pagi, seakan-akan ada yang kurang gitu. Kalau saya pagi sudah misa, misalnya ini dalam sehari itu Tuhan memanggil saya tiba-tiba, kan kita nggak tahu kapan ya. Paling tidak saya pagi sudah misa ya, sudah menyiapkan diri, paling tidak sudah menerima Tuhan Kristus. Yang kedua juga ini saya bukan basa-basi. Jadi hidup saya itu pokoknya intinya syukur kepada Tuhan. Jadi makanya saya merayakan Ekaristi itu karena pengen berterima kasih tapi tidak tahu caranya ya, caranya seperti itu. Kalau malas, iya malas. Saya kira umat juga pasti ada. Malas ke gereja, tapi hebatnya umat adalah meskipun malas tetap berangkat ke gereja. Nah itu hebatnya. Ya kita semua romo-romo juga, saya kira juga ada malasnya, tapi kita tetap berangkat misa. Seperti kata Romo Gun tadi, ya ini kita seakan-akan bukan kewajiban tapi kebutuhan. Gitu. Kebutuhan. Iya, misa itu kebutuhan. Seperti kata Romo Gun tadi. Oke, next. Kejadian paling buat ngakak apa saat tinggal satu atap antara Mohans dan Mogun? Nah, ayo masing-masing nih. Silakan. Saya pernah saya kan seneng bully Romo Gunawan ya. Dia memang semacam bulimia. Bulimia itu bukan penyakit tapi orang yang suka dibully itu bagi saya bulimia. Suatu ketika ini masalah yang selalu saya ceritakan ke mana-mana. Suatu ketika kita berantem masalah telur. Pagi-pagi sarapan ada telur, terus saya seperti digoreng gitu, tapi tidak kelihatan kalau telur goreng. Lalu saya bilang, lu ini telur kok goreng kok kayak gini, putih gitu, tidak ada kayak bekas gorengannya. Romo Gunawan bilang, iya itu karena direbus. Saya bilang, loh, nggak mungkin direbus itu pasti nggak kayak gini gitu. Iya ini karena direbus, ini direbusnya. Loh kalau direbus tuh biasanya langsung semburat semua telurnya. Iya itu kayak kamu aja buat telur pasang mami lalu dikocok-kocok ya semburat semua. Terus saya bilang, enggak Gun, ini pasti digoreng. Terus ada yang buat telur itu, tukang masaknya pastoran naik. Tuh tanya tuh, ini digoreng atau direbus? Saya tanya, ya Bu ini digoreng atau direbus? Direbus Romo. Loh, tuh kan bener kan direbus? Ya ini enggak mungkin tapi direbus. Lu pagi-pagi sudah bikin gue marah aja. Dia sudah marah. Saya malah seneng. Padahal saya sudah tahu bahwa itu adalah direbus. Saya cuma ingin buat dia marah aja. Senengnya. Kalau saya apa ya? Kalau kejadian ngakak ya tadi juga salah satu kan. Terus juga misalnya ya buat kopi gitu ya. Juga kadang-kadang saya misalnya kalau buat kopi kan pagi gitu ya. Nah kalau Romohan ini dia juga sukanya siang gitu ya. Terus kadang-kadang antara kopi itu gitu ya. Kadang-kadang dia campur susu kan gitu. Dia karena suka kopi susu. Nah maksud saya ya bercandaannya ya. Mau susu segar atau susu sapi yang tidak segar gitu kan. Jadi ya dia pilih susu kental gitu. Ya itu menurut saya satu kocakan lah gitu loh. Atau dia juga suka bully saya. Biasa kadang-kadang saya pakai sarung kan gitu ya. Kadang-kadang dia ngomongin saya terus gitu loh. Habis sunat gitu kadang-kadang sekali. Terus ada yang lain dan lain itu jangan dikasih tahu lah, disensor harus. Sarung, kamu pakai sarung habis sunat kan? Kamu sarung kayak orang Madura habis sunat gitu. Oke. Nah ini ada yang tanya, Romo Hans mau pindah ke mana? Sambil nangis. Bukan. Ya ayo. Pindah ke Yosafat, nanti akhir bulan Juli nanti akan pindah ke stasi ya, masih stasi Yosafat. Karena saya sudah 2 periode, ada 6 bulan ya, 6 tahun. Sudah 6 tahun, jadi ya memang harus saatnya pindah. Ya. Oh, ini periode ininya 6 tahun kamu? Nggak mesti sih, biasanya kalau kita di KCSK tuh berapa, 3 tahun ya? Iya, Satu periode itu 3 tahun biasanya. Nanti Tambah. Bapak Uskup bisa menambah atau mungkin mengurangi, maksudnya mengurangi itu karena ada kebutuhan
memang terpaksa harus pindah gitu. Sementara saya sudah 2 periode dan saya kira juga perlu penyegaran juga ya. Maksudnya bukan saya penyegarannya, umatnya yang perlu penyegaran. Bosan lihat saya. Oke. Nah, lanjut. Apa pengalaman paling berkesan selama bertugas di Paroki Santo Yakobus? Saya paling berkesan itu pada saat ini pandemi kemarin. Itu melelahkan memang dan pada saat itu ketika misa harus ditutup ya, gereja ditutup. Pada saat itu saya benar-benar kayak orang putus cinta gitu ya, patah hati. Waduh ya, semacam ini. Pikiran saya nanti juga, wah nggak ketemu umat dan sebagainya. Umat harus misa di rumah ya. Tetapi yang hebat adalah ketika terpaksa misa di rumah, nggak ada kegiatan di gereja, itu umat ya semangat, masih merayakan Ekaristi, masih kegiatan dan sebagainya. Yang paling berkesan pada saat itu adalah ketika umat beberapa orang lalu menghimpun diri mengadakan panitia posko darurat COVID itu. Nah disitulah umat mengadakan usaha untuk solider dengan mereka yang terkena COVID ya, dengan membagi makanan, mengirim makanan, obat-obatan, ya menyediakan saat untuk bisa konsultasi dengan dokter secara gratis ya dan sebagainya. Di situ saya bisa mengatakan bahwa secara global bahwa umat Yakobus itu adalah religius tapi sosial. Gitu. Religius tapi dia mau peduli sama. Nah itu yang berkesan bagi saya. Terus nanti kalau saya pindah ke tempat baru saya juga mau seperti itu gitu, niru-niru Yakobus gitu. Semacam itu. Mogun apa Mogun? Kalau saya berkesan di Yakobus pelayanan ya gitu. Pelayanan dalam arti pada saat pandemi juga kan orang itu butuh untuk dilayani, terutama sakramen perminyakan dan juga tutup peti ya. Dan ini membuat saya juga sekaligus terharu dan bagaimana memang ya pelayanan seorang imam ini dibutuhkan bagaimanapun caranya. Pada saat melihat mereka, kita melihat bahwa orang nggak banyak yang datang karena takut pandemi kan gitu. Nah kita di situ hadir untuk menghibur keluarga itu salah satu ya berkesan lah buat saya gitu pribadi. Oke. Yang mana nih? Atas atau bawah nih? Yang bawah. Mogun bakalan kangen nggak setelah Mohans pindah? Apa sih yang ngangeni dari Mohans? Ayo, Hon. Ayo. Dia langsung gini. Dia langsung, untung rumah pindah. Sekarang ada yang bully. Enggak lah, kangen pasti ya. Karena ya sejak saya jadi imam kan kumpul sama Romo di Seminari Galuh kan banyak ya gitu ya. Tapi sekarang 3 tahun ketemu sama dia itu terus gitu ya, kangen pasti ya dengan tingkahnya, dengan segala bercandaannya Romo Hans juga ya. Terus itu tadi salah satu kangen ya. Dan yang kedua juga sosok Kloman ini baik lah buat saya gitu ya. Pertama dia tadi menjadi contoh, kedua walaupun dia sering bercanda, tapi hatinya itu seperti panda gitu. Ya. Maksudnya walaupun dia lihat gitu ya, tapi panda, kenapa panda? Itu loh panda itu. Panda itu kan lemah lembut gitu ya hatinya ya, gitu kan lemah lembut. Terus dia kadang-kadang juga tanya, misalnya kalau saya terlalu banyak aktivitas dan lelah gitu ya, pasti dia bilang mesti ingat gitu loh, olahraga penting gitu, terus juga istirahat penting gitu. Itu sih jadi kangennya. Masih nasihatin lah, senang sama dia. Oke. Kok enggak ditanya saya kangen apa enggak nanti dengan Romo? Kan dia berjawabnya kangen bulinya kayak gitu. Lucu. Oke, ini ada juga salam dari para umat nih. Sehat selalu Romo. Ya, ini doa-doa dari umat. Romo Gun, salam dari Ya, Paroki salam. Roh Kudus. Paroki Roh Kudus, salam. Oke, next. Oh, udah kita challenge. Ya, challenge. Kalau adu panco, Gua siapa kalah aja yang deh. bakalan menang? Romo. Anda terima tantangan ini? Menang dia lah. Secara faktor usia sudah kalah. kita challenge ya. buktikan. Kita challenge. Saya ayo. Buktikan. Ayo. Challenge. Jadi sebelum challenge ini kita mulai,
Anda Draw silakan ini. subscribe dulu channel ini ya. Nanti jangan lupa share. Saya akan closing dulu, setelah itu saya akan menghilang. Tidak bertanggung jawab. Saya tidak bertanggung jawab ya. Jadi setelah ini kita akan saksikan tantangan kedua Romo ini akan menerima tantangan dari kita ya untuk adu panjo. Tapi saya akan closing dulu. Jadi jangan lupa sekali lagi subscribe ya, like dan juga share channel ini dan ikutin terus episode berikutnya. Saya Louis Lee, sampai jumpa. Kita challenge kedua Romo ini. Nggak ada yang megang ini. Oke. Satu, kita sama-sama hitung yuk. Satu. Tangannya nggak boleh gitu. Siap. Satu, dua, tiga. Iya. Kalau ini jauh.